Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus Merdeka. Universitas Surya Kencana melalui program studi agroteknologi mendapatkan hibah PKKM dari Kemdikbudristek pada tahun 2021. Pada kali ini akan dipaparkan laporan kemajuan pertama untuk subaktivitas 1. Subaktivitas 1, kegiatannya menghimpun masukan dari stakeholder eksternal dalam rangka penyesuaian kurikulum program studi agroteknologi. Pada saat sebelum adanya hibah PKKM melalui implementasi MBKM, masukan dari stakeholder eksternal untuk program studi agroteknologi belum menunjukkan karakteristik prodi. Setelah adanya kegiatan FGD dalam hibah PKKM untuk implementasi MBKM, berdasarkan hasil FGD Prodi Agroteknologi menetapkan tambahan kompetensi yang menunjukkan karakteristik prodi ke arah digital farming berbasis Internet of Things. Selanjutnya, melalui kegiatan FGD PKKM, sebelum adanya hibah, kerjasama antara kemitraan Prodi Agroteknologi dengan IDUKA masih fokus pada kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Sedangkan setelah adanya hibah PKKM dalam implementasi MBKM, terjalin kerjasama kemitraan antara IDUKA dengan program studi agroteknologi melalui Universitas Surya Kencana, Fakultas Sains Terapan dalam implementasi MBKM. Salah satunya adalah dalam kegiatan mahasiswa di luar kampus. Dan berikut adalah foto dokumentasi pada saat kegiatan FGD berlangsung. FGD dihadiri oleh tamu undangan yang berasal dari wilayah Kabupaten Cianjur seperti Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura, kemudian tamu undangan dari PT Parumpam, CP Cahaya Agriseka, CP Cahaya Agribis, dan juga PT Inagro. Selanjutnya dihadiri pula oleh tamu undangan dari FEDKA dan dinas-dinas terkait yang lain yang sengaja kami undang untuk mendapatkan masukan dari tamu undangan terkait dengan penyesuaian kurikulum MBKM program studi agroteknologi dalam rangka implementasi MBKM. Dan selanjutnya ini adalah lampiran dalam laporan kemajuan pertama. Bisa dilihat di sini ada surat undangan yang digunakan pada kegiatan FGD, kemudian daftar hadir dari seluruh tamu undangan yang hadir pada kegiatan tersebut. Selanjutnya di akhir ini ada lampiran berupa notulen hasil dari kegiatan FGD tersebut serta MOU yang telah berhasil disepakati dan ditandatangani oleh seluruh mitra dalam kegiatan FGD tersebut untuk implementasi MBKM melalui kegiatan mahasiswa di luar kampus. Di antaranya adalah MOU dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura, kemudian dengan FEDKA, selanjutnya dengan CP Cahaya Agribis dan CP Cahaya Agriseka, dan juga dengan PT Parumpam. Demikian pemaparan untuk laporan kemajuan pertama subaktivitas 2 pada program PKKM program studi agroteknologi Universitas Surya Kencana. Subaktivitas 2 ini merupakan kegiatan pemetaan mata kuliah yang dapat diintegrasikan dengan metode pembelajaran. Yang melatar belakangi kegiatan subaktivitas 2 bahwa implementasi MBKM di Prodi Agroteknologi membutuhkan kurikulum yang sudah disesuaikan dengan kebijakan MBKM dan karakteristik Prodi Agroteknologi Unsur yang akan dibangun ke arah peningkatan kompetensi digital farming. Setelah melaksanakan FGD yang dilaksanakan pada subaktivitas 1,
yang telah menghimpun masukan dari stakeholder eksternal dan menjalin kemitraan untuk implementasi MBKM. Selanjutnya dilakukan pemetaan mata kuliah dalam kurikulum program studi melalui kegiatan workshop penyesuaian kurikulum serta perangkat MBKM untuk kelancaran implementasi MBKM di Prodi Agroteknologi. Kurikulum selain berisi pemetaan mata kuliah per semester, juga perlu memuat paket mata kuliah konversi yang diambil oleh mahasiswa pada saat memilih moda MBKM atau berkegiatan di luar kampus. Selain itu, perangkat MBKM dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan berdasarkan prosedur dan terdokumentasinya rekaman pada kegiatan MBKM. Tujuan dari kegiatan workshop penyesuaian kurikulum program studi agroteknologi dan perangkat pembelajaran MBKM adalah dalam rangka implementasi MBKM dengan mengangkat karakteristik program studi agroteknologi Universitas Surya Kencana dalam bidang digital farming. Kurikulum yang telah disesuaikan juga berisi paket-paket mata kuliah konversi untuk setiap moda MBKM yang dapat dipilih oleh mahasiswa dalam berkegiatan di luar kampus. Serta yang terakhir melaksanakan penyusunan buku saku MBKM khusus untuk Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana. Kegiatan workshop penyesuaian kurikulum dan perangkat MBKM dilakukan selama 1 minggu, dari tanggal 21 sampai tanggal 26 Juni tahun 2021. Berikut adalah lampiran kegiatan subaktivitas 2. Yang pertama adalah kesepakatan kerjasama dengan mitra, yaitu PT Inagro sebagai praktisi dari dunia industri yang memberikan pendampingan pada saat kegiatan workshop penyesuaian kurikulum. Kemudian kesepakatan kerjasama dengan MP3C sebagai praktisi dari komunitas petani yang juga mendampingi kegiatan workshop penyesuaian kurikulum. Workshop penyesuaian kurikulum program studi juga didampingi oleh tenaga ahli domestik yang berasal dari perguruan tinggi QS 100, yaitu dari Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian, oleh Bapak Dr. Sugeng Santoso MAGR. Alhamdulillah, dari kegiatan workshop penyesuaian kurikulum tersebut yang dilakukan selama 1 minggu, diperoleh dan tersusunlah kurikulum program studi agroteknologi dalam menyambut kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan berikut adalah foto dokumentasi dari kegiatan workshop penyesuaian kurikulum tersebut. Dan ini adalah kurikulum yang sudah tersusun hasil dari kegiatan workshop penyesuaian kurikulum. Selain itu, pada workshop tersebut juga dilakukan penyusunan buku saku MBKM untuk Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana, dan ini adalah dokumentasinya. Selain itu, perangkat MBKM lainnya yang juga disusun diantaranya adalah panduan akademik Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana, buku saku MBKM, SPMI, atau manual mutu dari Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana yang menyesuaikan dengan kebijakan MBKM, dan juga logbook yang dapat diisi oleh mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan pada saat melakukan kegiatan di luar kampus. Demikian untuk laporan kemajuan pertama pada subaktivitas 2. Untuk subaktivitas 3 pada hibah PKKM Program Studi Agroteknologi Universitas Surya Kencana tahun 2021. Subaktivitas 3 kegiatannya merupakan pengembangan metode pembelajaran berbasis proyek pada mata kuliah keahlian dan terapan.
Kegiatan pada subaktivitas 3 berisi pembekalan persiapan implementasi MBKM, kemudian pengadaan peralatan laboratorium, pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi pembelajaran. Implementasi MBKM di program studi agroteknologi membutuhkan pengembangan metode pembelajaran berbasis proyek pada mata kuliah keahlian dan terapan melalui inovasi pembelajaran yang dirancang oleh program studi agroteknologi ke arah digital farming, serta didukung oleh peralatan baik laboratorium dan juga teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, mahasiswa sebelum terjun ke lapangan melalui kegiatan di luar kampus perlu dibekali dengan beberapa materi yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan seperti pemahaman kegiatan di luar kampus, aturan dan kebijakan, pedoman atau panduan kegiatan, prosedur, serta etika dan kedisiplinan, dan juga pengenalan digital farming berbasis IoT. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi MBKM, pihak program studi agroteknologi perlu melaksanakan pembekalan persiapan implementasi MBKM terhadap seluruh mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM di luar kampus. Sebelum adanya PKKM, mahasiswa dari program studi agroteknologi masih ragu untuk melaksanakan kegiatan di luar kampus karena memiliki pemikiran bahwa dengan berkegiatan di luar kampus akan membuat semakin lama untuk mendapatkan kelulusan menjadi seorang sarjana. Akan tetapi setelah adanya hibah PKKM melalui implementasi MBKM, mahasiswa dan dosen lebih siap untuk mengimplementasikan MBKM karena telah didukung oleh institusi, sistem pengelolaan MBKM mulai dari tingkat prodi sampai monitoring dan evaluasi serta pembimbingan oleh dosen pembimbing lapangan. Pada subaktivitas 2, melalui pengadaan peralatan laboratorium, sebelum adanya hibah PKKM dalam implementasi MBKM, belum banyak memiliki peralatan laboratorium yang dapat digunakan dalam beberapa mata kuliah untuk mendukung perkuliahan. Setelah adanya hibah PKKM melalui implementasi MBKM, maka tersedialah alat laboratorium, diantaranya adalah alat spektrofotometer yang dapat digunakan oleh beberapa mata kuliah untuk mendukung karakteristik program studi agroteknologi ke arah digital farming berbasis IoT. Selanjutnya, untuk pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, sebelum adanya hibah PKKM dalam implementasi MBKM, pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi belum menunjang pembelajaran interaktif di program studi agroteknologi. Setelah adanya hibah PKKM dalam implementasi MBKM, melalui pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, maka tersedialah peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang menunjang kegiatan pembelajaran, di antaranya untuk pembelajaran interaktif dan pengenalan Internet of Things dalam digital farming. Selanjutnya, untuk inovasi pembelajaran, sebelum adanya hibah PKKM dalam implementasi MBKM, inovasi pembelajaran menggunakan Learning Management System yang masih memiliki fitur-fitur yang belum lengkap. Setelah adanya hibah PKKM melalui implementasi MBKM, inovasi pembelajaran menggunakan Learning Management System sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lengkap dan memuat modul-modul interaktif yang menunjukkan karakteristik prodi ke arah digital farming berbasis IoT. Dan berikut adalah lampiran dari kegiatan pembekalan persiapan implementasi MBKM yang dibuka secara langsung oleh Bapak Rektor Universitas Surya Kencana. Serta ini adalah foto dokumentasi pada saat kegiatan berlangsung. Selain itu, dilampirkan pula dokumentasi berupa undangan, rundown acara, dan juga daftar hadir serta notulen pada kegiatan pembekalan persiapan implementasi MBKM.
Berikutnya adalah lampiran untuk pengadaan peralatan laboratorium. Bisa dilihat di sini yang dilampirkan adalah berupa dokumen penawaran dari perusahaan terkait pengadaan peralatan alat spektrofotometer dan juga surat perintah kerja dari Universitas Surya Kencana dengan mitra perusahaan dalam pengadaan peralatan tersebut. Dan juga dilengkapi dengan video pada saat alat tersebut sudah berada di kampus Universitas Surya Kencana dan dilakukan pengecekan oleh tim review dari Universitas Surya Kencana. Selanjutnya ini adalah lampiran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dan juga video pada saat peralatan tersebut dilakukan pengecekan oleh pihak Universitas Surya Kencana. Dan ini adalah video terkait dengan pengenalan digital farming berbasis IoT yang dilakukan oleh salah seorang dosen dari Program Studi Agroteknologi Universitas Surya Kencana pada pembekalan implementasi MBKM yang dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa agroteknologi. Selanjutnya, untuk inovasi pembelajaran, lampiran berupa surat perintah kerja dengan perusahaan dalam pengembangan platform modul interaktif berbasis Android. Demikian pemaparan untuk laporan kemajuan pertama untuk subaktivitas 3. Untuk subaktivitas 4, yaitu pengembangan kompetensi mahasiswa melalui program MBKM di luar kampus pada kegiatan magang industri. Pengembangan kompetensi mahasiswa melalui program MBKM di luar kampus dilakukan sebagai upaya bentuk implementasi MBKM dan akselerasi transformasi program studi agroteknologi menuju kampus merdeka. Moda MBKM yang dijalankan oleh mahasiswa agroteknologi pada hibah PKKM tahun 2021 yaitu pada moda magang industri. Beberapa manfaat yang diperoleh mahasiswa diantaranya adalah pengalaman dari luar kampus, rekognisi dan konversi mata kuliah, serta sertifikat MBKM dan insentif mahasiswa. Implementasi MBKM difokuskan pada satu kegiatan MBKM sebagai upaya prodi untuk memperlancar kegiatan pengelolaan, monitoring dan evaluasi oleh DPL atau dosen pembimbing lapang, dan perbaikan berkelanjutan. Mahasiswa dalam berkegiatan MBKM melalui kegiatan magang dilakukan oleh sebanyak 37 mahasiswa program studi agroteknologi pada instansi yang telah bermitra dengan pihak program studi agroteknologi di bawah Fakultas Sains Terapan Unsur. Pelaksanaan magang dilakukan selama 3 bulan. Setelah mahasiswa mengikuti kegiatan pembekalan, maka untuk memperlancar kegiatan dan sebagai langkah percepatan, diperlukan adanya bantuan terhadap mahasiswa berupa insentif yang dilakukan oleh pihak program studi agroteknologi untuk memotivasi mahasiswa dalam melakukan kegiatan di luar kampus. Pada laporan kemajuan pertama, insentif mahasiswa yang diberikan kepada peserta magang, pemberian sebagian bantuan insentif mahasiswa bertujuan membantu meringankan beban mahasiswa yang akan melakukan kegiatan di luar kampus berupa bantuan biaya hidup. Diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk menyerap ilmu sebaik-baiknya, meningkatnya keahlian dan keterampilan hard skill, terutama yang mendukung kompetensi digital farming, maupun kemampuan soft skill berupa kemampuan komunikasi, kerjasama, inovasi, inisiatif, dan lain-lain, serta meningkatkan wawasan dan memperluas ruang aktivitas mahasiswa di luar kampus. Berikut adalah dokumentasi pada saat kegiatan subaktivitas keempat berlangsung, yaitu pemberian bantuan atau insentif mahasiswa untuk 11 orang pertama. Demikian pemaparan untuk laporan kemajuan pertama pada subaktivitas 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus Merdeka.